Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Di sini saya mencoba membahas topik analisis kerentanan yang merupakan bagian dari tahapan dari sistem hacking. Jadi nanti di situ dari mulai tahap awal yaitu footprinting, and recognition, terus scanning network, terus enumerasi, dan yang terakhir ini adalah analisis kerentanan. Nanti besok kita ada pertemuan sistem hacking, peretasan sistem, itu 2 pertemuan gitu ya. 2 pertemuan, nanti kalau cuma sebatas sampai 1 pertemuan aja kurang cukup. Nanti kita coba membahas apa sih yang kita bahas dari sisi analisis kerentanan gitu ya. Sebenarnya analisis kerentanan ini adalah bagian dari scanning network gitu ya, scanning network, tapi dicek di versi 10 itu berdiri sendiri chapternya gitu ya, jadi terpisah antara analisis scanning network sama analisis kerentanan, jadi dipisah. Kalau yang scanning network itu lebih arahnya ke scanning port, terus di analisis kerentanan lebih arahnya ke scanning vulnerability gitu ya, jadi chapternya terbagi terpisah gitu. Nah di sini tujuan dari analisis kerentanan, jadi kita memahami apa sih penelitian dan klasifikasi dari kerentanan tersebut gitu ya. Jadi kita memahami kira-kira apa sih yang perlu diteliti dan kita mengklasifikasi dari kerentanan tersebut. Terus di situ kita menggambarkan atau menjelaskan penilaian kerentanan. Terus yang ketiga kita menjelaskan siklus hidupnya gitu ya, cycle life-nya, siklus hidup dari manajemen pengelolaan dari kerentanan. Terus nanti kita memahami perbedaan, nah itu perbedaan dari sisi pendekatannya. Nah itu mungkin metodenya seperti apa dari penilaian kerentanan. Terus di situ kita juga menjelaskan karakteristik. Nah, karakteristik dari tools yang mungkin tersedia kira-kira dari sisi penilaian kerentanan itu apa saja. Nanti yang kira-kira yang baik, modelnya yang cukup dari sisi mungkin tampilannya gitu ya, mungkin ada yang modelnya seperti command line gitu ya, kayak Nmap atau mungkin pakai Nikto. Nah itu dalam bentuk command line, tapi yang mungkin dalam bentuk grafik gitu ya, tampilannya gitu ya, mungkin bisa seperti Nessus atau mungkin OpenVAS gitu ya, mungkin bisa mungkin jenis-jenis yang lain. Nah itu bisa menjadi dalam bentuk menghasilkan sebuah report gitu ya. Terus nanti yang di sini ada pemilihan tools dari penilaian kerentanan, jadi pendekatan atau model atau metodenya kira-kira apa seperti tool yang digunakan. Terus yang terakhir, yang paling utama gitu ya, kita menghasilkan report dari penilaian kerentanan. Ini yang paling tujuan terakhir gitu. Tujuan yang paling terakhir, yang paling utama adalah menghasilkan atau mengenerate report dari penilaian kerentanan. Nah terus kira-kira analisis apa saja dari kerentanan itu yang nanti kita bahas dari materinya, yaitu dari sisi konsepnya, penilaian kerentanan. Terus yang chapter berikutnya dari solusinya seperti apa. Terus ada sistem scoring. Nah ini yang sistem scoring ini yang nanti kira-kira dari scoring 0 sampai 10 gitu ya. Nanti skupnya seperti apa. Terus nanti di situ dari sisi report, laporannya, dan tools dari penilaian kerentanan. Jadi report dan toolsnya apa saja. Nah di sini konsep penilaian kerentanan. Nah kita udah bahas sebelumnya di saat praktikum ya. Jadi di sini kita juga melakukan pemeriksaan atau pengujian sistem kemampuan dari suatu sistem untuk pertahanan dari serangan. Jadi seperti apa sih pengujiannya gitu ya. Terus di situ kita akan menggunakan untuk mengidentifikasi. Jadi penilaian kerentanan ini kita perlu banget gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi kelemahan kira-kira yang mungkin untuk bisa dieksploitasi. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini toh yang kira-kira nanti yang skala kerentanan yang cukup parah gitu ya, yang istilahnya yang parah banget itu bisa yang menjadi skala prioritas gitu ya untuk kita melakukan penyerangan. Nah ini yang nanti kita bisa lakukan eksploitasi dari penilaian kerentanan. Terus kita juga bisa memprediksi jadi seberapa efektif seperti apa dari sisi kontrol keamanannya. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira
untuk prediksi sekian atau mungkin dari jangka waktu sekian gitu ya. Kalau memang di situ pertahanannya tidak di maintenance gitu ya, nanti kita bisa memprediksi ini sistem mereka tuh bisa bertahan sampai berapa lama. Terus dari penilaian kerentanan, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang dari trennya, terus dari ancamannya, berikut juga dari sisi serangan dari keamanan. Jadi ada 3 ya, apa saja yang kita dapatkan informasinya dari sisi trennya, terus dari sisi ancaman, terus dari sisi serangan. Nah di sini kita bisa menemukan atau menemukan dari sisi mungkin kecacatan atau mungkin dari kesalahan dalam mendesain sistemnya, dan begitu juga kita juga bisa mendapatkan sisi kelemahan sebelum terjadinya suatu serangan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari sisi kerentanan sebelum terjadinya pen testing atau mungkin terjadi serangan. Jadi kita sudah mengetahui lebih awal tuh, oh kerentanannya seperti ini. Mungkin ini menjadi evaluasi. Nah kira-kira di sini kita bisa melakukan pemulihan gitu ya, pemulihan recover dari serangan jaringan. Jadi apa saja sih yang nanti kita bisa suatu tindakan preventifnya gitu ya, apabila nanti suatu saat nanti terjadi suatu serangan gitu ya. Nah kita di sini kita bisa mengklasifikasi dari suatu kerentanan, mungkin dari skala prioritas, mungkin dari severity-nya, untuk dari sisi keparahannya. Jadi keparahannya itu seperti apa gitu ya, mungkin Pak ini cukup parah, atau mungkin kira-kira keparahannya biasa saja, atau mungkin severity-nya cukup tinggi gitu ya. Kalau misalnya dari gambar ini indikatornya biasanya yang paling tinggi adalah yang warna merah gitu ya. Terus dari scope-nya, nah ini lingkupnya seperti apa gitu ya, dari klasifikasi ini. Nanti kalau Anda lihat dari gambar ini GVA-nya, di sini kan semua standar ya, GVA detail dari penelitian kerentanan itu. Nanti ada scoring, ada istilah namanya GVSS, jadi Common Vulnerability Scoring System. Jadi sistem penskoran yang pada umumnya dari sisi kerentanan. Jadi misalnya skornya dari 0 sama 1, biasanya indikatornya warnanya hijau. Terus dari hijau tua sampai hijau muda, sampai di situ warna kuning, terus orange, dan akhirnya sampai ke warna merah gitu ya indikatornya. Jadi tingkat keparahan yang paling tinggi adalah yang warna merah. Nah di sini ada beberapa sumber penelitian dari kerentanan yang bisa nanti Anda cek gitu ya. Sekarang trennya lagi seperti apa sih dari sisi atau mungkin trennya, ancamannya, atau mungkin dari serangannya, dari sisi keamanan itu seperti apa trennya. Mungkin oh ini banyak sering terjadi misalnya dari sisi denial of service-nya, atau mungkin dari scripting, atau mungkin model yang lainnya gitu ya, dari model berbagai macam serangan. Dan di sini Anda bisa lihat di URL-nya design.org. Nanti kita coba melihat dari sisi Microsoft, dari riset vulnerability Microsoft, terus dari berbagai majalah keamanan, ada security focus, dan ya dari sisi mana, terus ada GVA detail, dari Trend Micro, Rapid7, Dark Reading gitu ya. Ini contoh dari sumber penelitian dari sisi kerentanan. Nah kira-kira apa saja yang mereka sudah temukan gitu ya, dari tiap tahun ke tahun itu trennya seperti apa serangannya, atau mungkin model ancaman dan trennya itu seperti apa dari tiap tahun ke tahun. Nah, kalau misalnya Anda lihat dari sini klasifikasi kerentanan, itu salah satunya adalah indikasinya adalah kesalahan saat melakukan konfigurasi. Terus ada konfigurasi yang sifatnya sistemnya default. Terus ada passwordnya pun juga begitu default. Terus servisnya atau portnya pun juga default. Terus ada buffer overflows. Jadi di situ ada juga yang namanya update system. Jadi sistemnya tidak terupdate. Karena mungkin di situ sistem operasinya, atau mungkin dari aplikasinya, atau mungkin softwarenya itu mungkin bajakan. Terus ada kecacatan dalam mendesain. Jadi pas saat mendevelop itu terjadi ada beberapa celah, atau mungkin tidak di patch, tidak, akhirnya jadi banyak kecacatan atau mungkin kerentanan di suatu sistem tersebut. Terus ada juga kecacatan dalam sistem operasi dan aplikasi, dan begitu pun juga servis pelayanannya dalam kondisi terbuka. Nah kalau Anda lihat dari sisi sebelah kanan ini menunjukkan ya bisa seperti ini. Ini saya cek di Microsoft. Nah kalau misalnya dari tahun ke tahun trennya seperti apa. Nah ini nanti bisa Anda cek juga di yang tahun sekarang gitu ya. Nah ini apa saja model macam kerentanannya. Nah di situ kayak misalnya serangan dari denial of service, terus ada code execute,
terus ada overflow, terus ada SQL injection, terus ada scripting. Nah, ini ada semacam-macam beberapa model proses penyerangan gitu ya. Nah, ini dari tahun tren-trennya ini cukup tinggi gitu ya. Kayak misalnya dari code execution, terus ada denial of service. Nah, itu dari beberapa tahun ke tahun itu trennya bisa cukup tinggi model serangannya. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dari penilaian kerentanan, terus ada scanning passive yang sifatnya adalah observasi, terus ada passive sniffing, terus ada yang modelnya adalah active scanning. Nah, ini kita mengirim semacam probe atau mengirim paket dalam bentuk TCP, UDP, sehingga di situ akan menghasilkan permintaan yang sifatnya khusus dan dari suatu target gitu ya. Terus dari sini bagaimana sih solusi penilaian kerentanan, apa yang perlu dicari di saat kita melakukan pemilihan kerentanan. Jadi apa saja yang kita peroleh gitu ya, ya hasil dari temuan itu gitu ya. Terus nanti di sini hasil apa saja, nanti operating system, terus ada versinya, service pelayanannya, terus ada di situ juga versi dari OS, terus ada open port yang terbuka pasti ya, dari service-nya juga apa saja portnya, terus dari protokol yang akan digunakan, terus aplikasi yang diinstal, terus ada juga password yang dalam kondisinya sifatnya atau permissionnya default dan mungkin weakness gitu ya, lemah gitu ya, dalam kategori ya mungkin pemberian passwordnya mungkin cuma huruf kecil atau mungkin huruf besar atau mungkin dengan karakter angka. Jadi kalau bisa ada combine dalam bentuk mungkin huruf capital, huruf kecil, atau mungkin di situ ada angka atau mungkin karakter khusus, nah itu agak lumayan strong passwordnya. Terus ada miskonfigurasi, kesalahan melakukan konfigurasi sejak awal, nah itu menyebabkan terjadinya suatu kerentanan. Terus juga begitu juga vulnerability known yang tidak diketahui gitu ya. Nanti bisa kita analisis lebih detail, lebih dalam, bagaimana apa sih yang mungkin di situ ada patch-patch yang tidak terupdate sejak awal, yang mungkin sudah tidak pernah di support lagi oleh suatu providernya, atau mungkin kayak misalnya dari Microsoft gitu ya, jadi tidak pernah lagi mengupdate misalnya pakai Windows XP lagi, atau mungkin di situ Windows 7 gitu ya, sekarang sudah tidak disupport lagi dalam sisi melakukan patch-nya, pengupdatean patch-nya. Terus di sini ada jenis penilaian. Nah, nanti dari jenis penilaian dari satu, jadi kayak siklus hidupnya gitu ya. Jadi sejak pertama dari information gathering, information gathering mungkin dalam modelnya pasif, terus dari sisi model ancaman, terus di sini kita yang di step yang ketiga, bagaimana kita melakukan analisis kerentanan, terus kita melakukan eksploitasi, pen testing, terus ada post eksploitasi apa saja gitu ya. Nanti kita bagaimana setelah kita melakukan eksploitasi, kita mungkin di situ akan mungkin melakukan memasang backdoor dalam bentuk model Trojan atau Trojan, atau mungkin clear clocks gitu ya, supaya kita jejak kaki kita atau mungkin jejak melakukan peretasan kita akan tidak diketahui oleh dari sisi target kita. Terus di situ kita hasilkan reportingnya dari sisi terakhirnya. Terus di sini ada beberapa jenis penilaian yang sifatnya pasif, aktif, eksternal, atau internal, terus berbasis host atau berbasis network yang sifatnya di situ wired atau menggunakan kabel atau bersifat nirkabel, terus ada application gitu ya. Jadi jenis-jenis dari beberapa penilaian. Terus di sini ada siklus manajemen kerentanan. Jadi saat kita membuat grid baseline sampai nanti ke monitoring, dari awalnya grid baseline apa saja sih yang kita tentukan gitu ya, kita mengidentifikasi, membuat prioritas dari sisi aset yang sifatnya kritikal, terus kita mengidentifikasi kontrol yang ada, terus kita mendefinisikan dari scope penilaiannya. Terus di sini ada asesmen kerentanan. Jadi kita melakukan pengetesan dari sisi kelemahan, terus juga melakukan testing di people atau di sifatnya human, terus ada proses dan teknologinya. Terus di sini setelah kita melakukan asesmen di kerentanan, kita melakukan penilaian dari sisi resiko. Nah, ini ya risikonya tuh seperti apa? Kita menentukan dari sisi dampaknya, probabilitasnya dari ancaman itu seperti apa. Terus kita melakukan remediasi, ada proses bagaimana cara kita mengurangi ancaman, atau mungkin juga kita menganalisis dari sumber masalah, akar permasalahannya seperti apa.
terus kita memverifikasi dan memvalidasi kontrol yang sedang bekerja, terus kita melakukan monitoring gitu ya. Dari sisi yang terakhir ini kita juga bisa memantau, kita bisa mengamati dari beberapa insiden atau kejadian-kejadian tertentu gitu ya, atau kecelakaan tertentu yang sudah pernah kita pantau, mungkin dari sisi IDS-nya, intrusion detection system, atau firewall-nya ya, dari sisi log-nya. Jadi nanti kita bisa mengetahui itu. Jadi siklus ini akan terus berputar terus gitu ya. Jadi siklus manajemen kerentanan. Jadi nanti ada evaluasinya. Kalau misalnya memang terjadi, kita mulai melakukan lagi analisis kerentanan. Begitu seterusnya. Agar sistem kita ini bisa kita pantau dan mungkin dalam kondisi yang handal terhadap dari berbagai macam serangan. Terus bagaimana kita melakukan sistem penilaian scoring kerentanan? Nah, kalau dalam sistem penilaian scoring itu diidentifikasi dengan istilah Common Vulnerability Scoring System. Kita melakukan scoring pada umumnya dari kerentanan yang sifatnya adalah open framework. Terus di sini untuk mengkomunikasikan karakteristik, jadi mengkomunikasikan karakteristik dan dampak dari kerentanan di IT. Jadi di situ ada 3 metrik yang kira-kira nanti bisa diukur saat kerentanan. Pertama metrik base, ada metrik temporal, terus ada metrik environmental atau yang sifatnya lingkungan. Nah di sini kalau yang base berarti inherennya, kualitas inherennya dari kerentanan itu. Terus nanti di sini di yang temporal, yang sifatnya fitur atau mungkin ada perubahan gitu ya, sifatnya karena temporal ya. Jadi misalnya ada perubahan selama dia sifatnya lifetime, atau ada kehidupan yang sifatnya kira-kira ada kerentanan apa sih gitu ya pada setiap masa gitu ya. Terus di situ ada yang metrik environmental yang sifatnya di situ berbasis yang kira-kira lingkungannya tertentu atau dalam proses dia implementasi. Jadi nanti ada metrik base yang saya ulangi, terus ada temporal, terus ada environmental. Nah di sini ada untuk scoringnya. Dari sisi yang paling terendah itu adalah yang skor 1, yang paling tertinggi tingkat keparahannya adalah skor 10. Nanti di sini tersimpan di dalam database vulnerability nasional. Nah di sini ya, jadi sifatnya adalah open framework. Nah kalau misalnya Anda lihat dari sini, dari sisi parametriknya, dari sifat base-nya, terus dari sifat temporalnya, nah itu termasuk juga dari sisi environment-nya. Nah ada juga standar yang untuk National Vulnerability Database yang tadi, dari proses penyimpanannya National Vulnerability Database, nah, atau istilahnya disingkat NVD tadi. Nah ini Anda bisa melihat di URL-nya yaitu nvd.nis.government. Dan di sini adalah repository dari pemerintahan US, yaitu berbasis standarnya dari standar repository government US atau dari pemerintahan Amerika. Dan di situ basisnya adalah manajemen data manajemen di kerentanan tersebut. Terus nanti kita bisa menggunakan istilah namanya SCEP atau Security Content Automation Protocol. Terus juga kita mengaktifkan otomatisasi dari manajemen kerentanan. Terus kita bisa mengumpulkan data yang kira-kira untuk menghasilkan dari GVSS. Terus ada GWA. GWA ini adalah Common Weakness Enumeration. Terus ada juga istilahnya Common Platform Enumeration atau GPA. Nanti di sini webnya, modelnya. Nanti tinggal Anda masukkan di situ misalnya alamat web tertentu, di sini tinggal Anda search saja, nanti Anda lihat dari situ kerentanannya modelnya seperti apa gitu ya. Jadi ini nanti di sini kita tidak bisa melakukan pengujian dalam kondisi yang real atau aktualnya gitu ya. Ada istilah tadi, ada NVD, terus ada namanya GVA. Nah ini Common Vulnerability Exposure. Nah ini sebuah istilahnya ID gitu ya, ID system, jadi sifatnya unik. Kita bisa mengidentifikasi suatu kerentanan secara lebih tepat. Atau Anda bisa melihat di gva.mitre.org. Nah kalau misalnya Anda lihat di sini ada penamaannya GVA strip 2018 878475 atau seterusnya 8468 8662. Nah di sini ini standarnya ya, standarisasinya.
oh ini tingkat identifikasi dari kerentanan yang ada. Misalnya di sini kerentanan yang tersedia terjadi di perangkat sistem operasi Windows gitu ya. Efeknya dampaknya di Windows apa saja gitu yang terjadi. Terus di sini ada alat dan laporan penilaian kerentanan dari sisi toolsnya dan reportnya apa saja yang bisa kita peroleh. Dari sini ada jenis toolsnya yang berbasis host, yang operating system, terus ada service-nya yang bisa kita peroleh, terus dari aplikasi, versinya, level patch-nya, config gitu ya. Nah ini kalau contohnya kita menggunakan OpenVAS ya. Nah ini contoh OpenVAS. Terus di sini ada kita bisa melakukan penilaian dari sisi kedalamannya. Nah ini dari sisi fuzzernya kita bisa melihat lebih detail. Terus kita bisa mencari kerentanan yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi kita bisa mencari lebih detailnya lagi, lebih dalam lagi pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari kerentanan itu. Terus kita berbasis network. Nah itu dari sisi protokol, terus dari portnya, terus dari ACL, access control listnya, terus ada beberapa rule firewallnya, terus ada dari IDS, intrusion detection system, ada intrusion preventive system. Nah ini kita bisa mengetahui dari sisi host, dari sisi penilaian kedalamannya, terus ada berbasis jaringan. Nah ini contoh kalau Anda lihat dari sisi sebelah kanan ini contoh kita menggunakan OpenVAS yang saya kasih informasi di saat praktikum kemarin. Nah dari OpenVAS ini nanti kita akan melihat dari sisi tingkat kelasnya, dari sisi tingkat keparahannya, hasilnya modelnya yang scope untuk high, terus ada medium, ada lognya. Nah ini ada beberapa untuk GVS, GVSS gitu ya. Itu dari scoring dari skala 0 cakupannya sampai di 10. Nah ini contohnya ya. Terus ada beberapa kerentanannya, terus dari severity, tingkat severity-nya, terus ada hostnya yang kita dari sisi target kita, location-nya, dan criticalnya, kriterianya seperti apa. Oke, karakteristik dari solusi penilaian kerentanan yang baik. Jadi karakteristiknya seperti apa sih dari solusinya? Nah kita juga memastikan apa sih hasil yang baik dari pengujian itu. Jadi nanti kira-kira memastikan apa sih hasilnya kira-kira dalam pengujian atau melakukan testing atau penilaian kerentanan ini gitu ya. Dari mungkin dari sisi orangnya, dari prosesnya, terus dari sisi teknologinya, terus kita bisa mengikuti pendekatan apa saja yang sifatnya berbasis inferensi. Nanti di sini ada protokol inventarisnya, terus kita mendeteksi open portnya, kondisi di mana port mana aja yang terbuka, kita mengidentifikasi service di balik port tersebut gitu ya, atau mungkin di posisi di balik di belakang tersebut, terus kita mengecek kerentanannya, terus kita memeriksa atau memvalidasi kerentanan, terus kita bisa otomatisasi. Dan di sini juga kita database yang istilahnya database signature-nya itu secara reguler, secara teratur gitu ya, mengupdate. Dan itu juga kita bisa mensupport berbagai macam jenis jaringan atau host ya, jenis-jenisnya seperti apa perbedaannya. Kita juga bisa mendukung gitu ya, mendukung jenis jaringan. Nah ini mendukung mendukung berbagai macam jenis jaringan atau host. Kita juga menyarankan kira-kira solusi apa yang lebih tepat gitu ya. Terus di sini kita meniru atau kira-kira seakan-akan kita mencoba mensimulasi sebagai penyerang dari posisi luar gitu ya. Terus di sini kita membuat semacam laporan gitu ya, kira-kira yang bisa dapat kita tidak lanjuti. Laporan itu bisa dapat disesuaikan dari sisi cakupannya, mungkin dari sisi trennya, terus nanti dari kategori tingkat keparahannya. Jadi dari sisi tren dan kategori tingkat keparahan. Nah ini yang kita nanti bisa customisasi dari sisi reportnya. Nah, ada beberapa tools yang nanti Anda bisa gunakan. Yang tadi kalau kita dari praktikum kita menggunakan GFLAGAT, terus ada OpenVAS, ada Dicto, terus bisa juga pakai Nmap atau mungkin pakai Nessus ini ya. Ini contoh yang sudah pernah kita lakukan di saat praktikum. Ada juga beberapa tools yang lain nanti bisa menjadi alternatif gitu ya. Nah, di sini ada elemen dari sistem laporan umumnya. Di contohnya menggunakan tools dari Nessus. Nanti kita bisa melakukan semacam ringkasan
dari bisnis apa semacam plannya, modelnya seperti apa. Terus di situ kita juga mendapatkan apa sih yang majornya gitu ya, yang utamanya atau yang minornya sekalipun gitu ya. Terus di sini kita bisa melakukan pemindahan informasi dari penggunaan tools, dari scope-nya gitu ya, terus dari informasi target, terus hasilnya seperti apa, detail dari targetnya seperti apa, dari sisi node atau operating systemnya atau tanggalnya kapan gitu ya, terus itu modul yang digunakan, terus hasilnya, terus dari service atau port yang ada gitu ya. Terus kita bisa mengklasifikasi, terus ada sisi penilaiannya dan semacam summary ringkasannya itu dari misalnya contoh dari tools yang digunakan pada Nessus gitu ya. Nah ini modelnya kalau Anda menggunakan Nessus mungkin sama ya, mungkin tapi lebih fiturnya lebih lengkap dibandingkan kita menggunakan OpenVAS. Nah ini kalau yang pas di praktikum itu kan kita sudah menggunakan OpenVAS. Nah dari sini tingkat keparahannya critical, terus ada plugin ID, dan ini identifikasinya apa saja yang bisa kita dapatkan. Terus di sini pun juga dari host dari target kita ada lebih spesifik lagi, ada yang modelnya lebih detail, critical atau high, tingkat akurasinya, tingkat keparahannya, terus ada high, ada medium, ada low, ada info, dan mungkin beberapa total keseluruhan yang di perangkat target kita gitu ya. Dari misalnya di sini di jaringannya 48.64, di sini ada 48.74 ya. Jadi jaringan node-nya di host-nya. Terus di sini kesimpulannya, di sini kesimpulannya bahwa kerentanan itu merupakan suatu kelemahan ya, pasti ya. Jadi suatu kelemahan dari suatu sistem. Jadi kita sebelum melakukan pen testing, kita sudah mendapatkan semacam analisis kerentanan. Kita bisa secara preventif apa sih kerentanan yang sudah bisa kita peroleh, atau informasi apa saja dari sisi kerentanan itu, dan mungkin kita bisa melakukan recovery gitu ya, perbaikan yang mungkin bisa kita melakukan maintenance sebelum terjadi sesuatu hal yang mungkin kira-kira sistem kita akan terjadi serangan. Nah ini yang bisa menjadikan tindak lanjut dari perbaikan dari sistem kita. Terus kita juga memvalidasi kira-kira berapa banyak sih ancaman yang kenyataannya sering terjadi di sistem kita. Terus kalau bisa kita melakukan otomatisasi, jadi kita melakukan setiap rutinitas gitu ya, melakukan pemindaian kerentanan yang paling tidak itu bisa istilahnya mencari tahu gitu ya dari tanda tangan atau mungkin signature yang mereka ketahui. Jadi mungkin ada proses updatingnya gitu ya. Jadi kita melakukan secara otoritas, oh ternyata di sini ada kerentanan nih, mungkin dari sisi apanya, mungkin dari sisi aplikasinya atau sistem operasinya atau mungkin pelayanan yang terbuka. Nah ini yang bisa kita lakukan sebelum terjadi suatu petasan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Mungkin kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Saya akhiri saja. Nanti di sini mungkin besoknya kita akan coba masuk ke sistem peretasan sistem. Nanti ini akan kita lakukan dari perkuliahan teori itu sebuah pertemuan, dan di praktikum pun juga 2 pertemuan, karena materinya cukup padat ya, cukup banyak. Kita melakukan coba beberapa model metode suatu peretasan sistem gitu ya, mau dari sisi perkuliahan teori maupun juga praktikumnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja pertemuan kita. Saya baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,